Kali ini aku ngobrol sama putri kampus di Insan Pembangunan, lebih tepatnya nanti namanya Risna ya, namanya Risna. Boleh dikenalin dulu nanti, lebih jelasnya nantilah ketika orangnya udah gabung ya. Ini soalnya orang belum gabung nih. Coba aku undang dulu deh. Tadi kan kita udah ngobrol-ngobrol ya, udah perkenalan singkat sih sebenarnya. Risna itu siapa, aku udah kenalin tuh ke yang udah join di sini. Nah, mungkin lebih jelasnya Mbak Risna atau Kak Risna nih bisa dipanggil. Ya kan? Oke, Risna aja lah. Oke. Risna aja. Nah, boleh dong Risna dikenalin dulu nih. Risna ini siapa sih di kampus, atau mungkin aktivitasnya lagi apa sekarang kayak gitu. Dan mungkin bisa cowok-cowok yang gabung nih pengen tahu Risna ini jomblo atau udah punya cowok gitu ya kan? Ya, boleh dong. Gimana tuh? Monggo. Baik. Terima kasih Kak Hidayat. Jadi Oke. saya orang mahasiswa juga dan juga saat ini bekerja juga. Dan alhamdulillahnya kemarin satu putri kampus UNIFI 2023. Mantap. Putri kampus, boleh. Oke, itu teman-teman ya udah tahu ya kalau Risna ini aktif perkuliahan dan sedang bekerja. Terus kemarin itu dapat gelar putri kampus di kampus Islam Pembangunan kayak gitu. Oke. Sebenarnya gini, kenapa aku ngundang Risna untuk live streaming itu adalah untuk memotivasi anak-anak zaman sekarang gitu, yang di mana anak-anak itu cuma kayak kuliah gitu, kuliah. Maksudnya, yuk kalau bisa aktif nih di suatu kampus ini gitu. Karena sayang juga kan, kita udah luangin banyak waktu, terus istilahnya kita udah ngeluarin uang gitu kan, itu nggak mau itu disia-siakan seperti itu. Nah, itu untuk Risa sendiri gimana nih untuk perkuliahan, lancar ya? Alhamdulillahnya di bidang akademiknya sendiri IPK saya cukup memuaskan. Oke. Prestasi juga tetap harus dong, kita sebagai generasi muda harus mementingkan akademik juga, bagaimanapun kita adalah generasi muda, kan? Yes, betul. Nah, terus kalau untuk di organisasi ikut nggak di kampus? Tentu dong Kak, alhamdulillahnya kemarin pada tahun 2022 saya menjadi ketua umum dari Departemen Community Application Technology. Oke. Nah, untuk departemen itu ngapain aja nih aktivitasnya kalau menurut? Itu kan terdapat tentang community tentang teknologi kayak, namun tidak hanya tentang teknologi saja, pengetahuan pun sama sekali. Dan di komite ini terdapat 3 bidang akademik, yaitu program, network, teman program ataupun perkodingan bisa banget untuk belajar masih. Misal pengen belajar tentang digital marketing ya, seperti Kak Hidayat saat ini kan sudah menjadi desain gitu kan. Bisa ataupun mau mengenal jaringan komputer atau mau menjadi support nanti di dunia kerja, bisa banget masuk ke Comnetworks gitu sih. Tapi untuk departemen komit ini, wah keren sih ya kalau misalnya gabung ke sini ya. Karena memang kita siapa sih yang nggak mau untuk kenal dengan dunia IT? Betul. Oke. Jadi buat teman-teman Unifi ya, ini khusus buat teman-teman Unifi gitu. Betul banget. Ini untuk merupakan mahasiswa dari Universitas Insan Pembangunan Indonesia. Oke, terus kalau misalkan ada nih di luar kampus itu kayak tertarik mau ke komit gitu, itu dari komit sendiri gimana tulisnya? Kamu kan satu ketuanya ya, apakah ada event-event tersendiri untuk umum atau gimana? Kalau untuk dari dunia, kalau untuk dari luar kampus sebenarnya bisa Kak, kita bisa namanya atau belajar pelatihan biasa, bagaimana juga komunitas
kalau memang yang memang ingin mengetahui dunia teknologi, bisa banget untuk join ataupun belajar di komit, karena bagaimanapun juga ini kan tujuannya untuk memberikan informasi kepada para masyarakat. Iya, oke. Nah, sekarang kita masuk lah ya ke Putri Kampus ya. Itu boleh dong ceritain awal mulanya bisa gabung atau ke Putri Kampus itu berawal dari mana? Sebelumnya kan Putra Putri Kampus ini sudah berjalan pada tahun 2022 ya. Oh, saya masih semester 3. Pada saat itu ngeliat akhirnya lah Putri Kampus pemilihannya ingin mendaftar, namun sepertinya jangan dulu deh, mending meningkatkan skill dulu. Yes. Karena pada saat di Departemen Komit pun ada delegasinya, yaitu Kak Indah, menjadi saat ini menjadi Putri Kampus juara 2 pada tahun lalu. Terus melihat bahwa kita dari Komit pun basisnya tentang teknologi, ternyata bisa public speaking gitu kan, ternyata bisa mengikuti ajang kontes seperti duta-duta gini. Kenapa saya takut ya, tahun betul memberanikan diri, saya punya potensi, saya punya kemampuan, saya di Putra Perkups ini, dan alhamdulillahnya menjadi juara 1. Wih, keren ya. Berarti intinya kalau untuk jadi Putri Kampus atau Duta Kampus itu kita basicnya punya keahlian dulu, skill dulu gitu ya. Sebenarnya atau gimana? Itu sebenarnya setiap manusia itu terakhir memiliki potensi masing-masing. Bagaimana cara tahu adalah kita terus belajar, mengembangkan yang memang tadinya belum tahu mau kemana arahnya, kita pelajari terlebih dahulu, apa sih kelebihan kita, apa sih kekurangan kita, dari situlah kita bisa tahu potensi kita bagaimana. Dan Putri Kampus ini kan berwawasan luas, maksudnya pengetahuan dari attitude, terus caranya komunikasi bagaimana, serta problem solving, menyelesaikan masalah seperti apa, seperti itu. Oke. Nah, untuk jadi Putri Kampus itu berarti tadi kan udah ada keterangannya. Kita harus bisa public speaking terutama. Nah, untuk seleksinya itu setiap kampus itu perwakilannya berapa? 1 atau berapa? Mungkin maksudnya perwakilannya. Kan itu kan Putri Kampus ya. Berarti kan semua kampus atau gimana sih lingkupnya? Aku pengen tahu nih. Karena di zaman aku kuliah, zaman old itu nggak ada namanya Putri Kampus, Putra Kampus gitu. Makanya aku penasaran kalau Putri Kampus itu ngapain sih gitu. Kok sekarang ada Putri Kampus, Putra Kampus, itu tujuannya buat apa itu. Nah, dari sebelum tujuan ini, nah Putri Kampus ini berarti setiap kampus itu ada ya satu perwakilan atau gimana? Dan itu diseleksinya seperti apa itu? Setiap apa ya? Setiap talent kali ya bisa dibilang atau gimana? Iya. Jadi Duta Kampus ini sebenarnya apa sih tujuannya? Lihat kan bahwa saat ini yang tadinya STEMIK menjadi universitas ya kayak yang dimana harus melakukan yang lebih baik lagi. Dengan adanya Putra ini membawa bahwa mahasiswa dan mahasiswa ini yang memiliki intelektual serta wawasan yang luas mampu untuk mengembangkan nama kampus itu sendiri, dan tujuannya adalah branding nama kamu serta menjadi ikon bahwasanya motivasi dari Putra Perkups ini untuk mahasiswa ini aktif lagi menjadi seorang mahasiswa. Oh gitu, keren ya sekarang ya. Terus untuk Putri Kampus ini ada periode nggak sih? Kalau untuk periode tentunya ada. Periode biasanya 1 tahun periode. Seperti itu. Berarti untuk 1 tahun periode ini punya kayak workspace ya, kayak kamu harus branding kampus seperti ini gitu. Gimana? Iya.
pun selama 1 tahun proker kita harus kita jalankan gitu kan. Bagaimanapun juga kan kita memiliki tugas ya, kita harus bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas tersebut. Biasa kita kasih ke sekolah-sekolah memperkenalkan ternyata ada loh kampus Universitas Indonesia. Oh, berarti lebih memperkenalkan kampusnya ya. Kalau Ya, kampus Bersama Pembangunan itu ya seperti ini kayak gitu. itu. Berarti sama aja kayak broadcasting gitu ya. Broadcasting ke anak-anak mahasiswa baru gitu. Itu salah satunya juga ya Kak, jadi membranding nama kamu. Namun juga selain membranding nama kampus, juga membranding diri kita sendiri gitu. Pengalaman-pengalaman apa sih yang putri kampus ini. Oke. Putri kampus. Oke, sekarang kalau pertanyaannya putri kampus untuk membranding diri kamu sendiri, gitu, berarti kemungkinan besar peluang untuk jadi, ya bisa dibilang ke depannya kamu kerja di pemerintahan atau apa itu ada ya, karena kan kamu udah dikenal sama mungkin bisa dibilang Kabupaten Tangerang lah gitu, atau gimana tuh? Bisa di spill dong, kayak mungkin teman-teman di sini pengen dong kayak aku pengen dikenal di apa sih pemerintahan gitu, karena kan melalui lewat jalur putri kampus ini kan otomatis pemerintahan juga tahu gitu duta kampusnya siapa, oh ini gitu kan. Jadi potensinya kedepannya ada dong ya gitu ya. Baik, jadi membangun sebuah relasi ya Kak ya, bagaimanapun. Iya, relasi benar. Sebagai putri kampus, diam saja tidak membangun relasi bagaimanapun kan selama 1 tahun jabat kita harus membangun relasi sebanyak mungkin untuk jangka panjang juga. Dan kalaupun memang bisa atau tidaknya nanti bekerja di pemerintahan, itu balik ke individualnya teman-teman, bagaimana menunjukkan lebih tingkat lagi untuk bisa bekerja di pemerintahan. Karena bagaimanapun kita harus benar tahu ya kayak bahwa sistem sebenarnya seperti apa. Namun kalau misalnya ada kemauan, pasti ada aja untuk bisa. Ya betul. Oke, terus setelah kamu jadi putri kampus atau mungkin sebelumnya, boleh dong diceritain kayak misalkan sebelum jadi putri kampus ini orang-orang seperti apa ke kamu, terus setelah jadi putri kampus ini orang-orang seperti apa ke kamu, mungkin dari bentuk perhatian atau perilakunya kali ya ke kamu itu seperti apa, before afternya gitu. Mungkin kalau before afternya tidak terlalu signifikan ya kayak, karena bagaimanapun dulu kan pernah menjadi ketum komit gitu, jadi udah kenal lah dari mahasiswa maupun dosen. Namun daripada itu adanya wah ternyata seperti ini ya putri kampus gitu-gitu, wah ternyata ini gitu-gitu. Lebih mungkin yang dulunya hanya bisa melihat tanpa menyapa, saling sapa satu lain. Tapi basicnya emang dulu jadi dulu ya aktif di organisasi dulu ya. Di sekolah menengah atas dulu pernah aktif organisasi juga, jadi sebagai mahasiswa lebih meningkatkan lagi organisasinya. Risna sendiri nih sebagai putri kampus sekarang gitu, untuk perihal perkuliahan apakah dipermudah atau bisa dibilang ya udah biasa-biasa aja kayak seperti biasanya gitu? Karena kan sekarang jadi ikon di suatu kampus tersebut gitu, di Unipi gitu. Apakah di dunia perkuliahan itu lebih mendominasi gitu? Karena kan kalau orang yang jadi ikon itu mungkin bisa dibilang lebih inilah gitu, atau gimana gitu? Pengen tahu dong sebagai ini netizen mewakili netizen di luar sana nih. Gimana tuh? Boleh. Jadi afternya adalah mungkin lebih dekat dengan dosen-dosen ya kayak lebih mengetahui tentang dosen gitu, lebih kenal lebih banyak tentang dosen-dosen. Dan juga kalau untuk permasa kuliahan sama aja karena bagaimanapun saya adalah sebagai mahasiswa. Tetapi daripada itu kan jadi dekat dengan dosen, terus juga bisa sharing-sharing perihal
gimana sih nanti ke depannya, atau mungkin bertukar pendapat dari sebelum-sebelumnya yang telah menjadi putra kampus gitu. Oke. Tapi banyak value yang kamu dapetin ya setelah jadi putri kampus di Unipi ini. Tentunya banyak banget ilmunya, dan saya juga harus terus belajar. Bagaimanapun kita perlu evaluasi diri sih, Kak. Oke. Jadi sebelum aku live ini aku beberapa nanya ke teman-teman lah gitu. Mungkin bisa dibantu jawab kali ya, atau mungkin ini pengalaman Risna sendiri apakah mengalami atau enggak. Nah, aku mau bacain, ini ada beberapa teks yang dimana aku nanya ke orang lah gitu. Mungkin diri Risna sendiri apakah terjadi atau enggak aku nggak tahu ya, makanya aku nanya nih. Nah, aku mulai ya. Yang pertama nih, kamu pernah gak sih kepikiran gitu? Kepikiran kalau kenapa ya aku itu hidup gini-gini aja? Ngalamin nggak? Pernah nggak sebelum-sebelumnya atau apa itu? Pernah dong, pasti setiap manusia pernah mengalami, Kak. Nah, kita bicara tentang flashback dulu nih, flashback dulu. Sebelum Risna seperti sekarang menjadi ketua komit dan jadi putri kampus gitu. Oke, pernah ya. Terus kok aku udah kuliah gitu, tapi skill aku gini-gini aja. Pernah tidak? Oke, baik, Kak. Jadi pernah, tidak berpikir itu pernah, tentunya bagaimanapun kita semua manusia pasti ada di fase itu ya. Namun balik lagi bahwasannya, kalau memang berada di fase itu kita harus mencoba hal baru. Kita harus membuat tantangan itu untuk kedepannya. Ternyata saya mampu loh untuk bertahan, saya mampu untuk mencoba berkali-kali. Karena kalau memang 2 kali gagal, itu nggak apa-apa, karena setiap orang kan berbeda-beda ya caranya untuk Nah, oke, ini terakhir nih. Ini kan aku survei ya, makanya aku mungkin di live ini cukup untuk jadi pembahasan gitu. Karena di live ini kebanyakan anak-anak muda nih. Ya aku juga masih muda kok gitu. Nah, terus kita kan kuliah ya, entah itu kerja gitu. Kadang gini, aku tuh di sini tujuannya ngapain sih gitu, kayak bingung sendiri bertanya-tanya gitu. Kalau aku kuliah tujuannya ngapain sih, aku kerja tujuannya ngapain sih, kok gini-gini aja. Nah, pernah nggak ngalamin hal seperti itu, Risna? Aku pernah nggak kuliah gini-gini aja gitu. Ya mungkin kuliah atau kerja atau ya hidup lah gitu. Kalau orang kebanyakan aku tanya pernah. Nah, mungkin Risna sendiri gimana? Tentunya pernah dong, Kak, karena pada saat itu belum tahu nih mau masuk organisasi apa ya, fashionnya aku tuh di mana ya, passionnya aku tuh di mana gitu kan. Terus yang cocok dengan karakteristik aku tuh apa sih, organisasi apa sih gitu kan. Sempat bimbang juga kan waktu itu, pengen jadi kuliah kerja aja atau mau jadi kuliah kerja sambil organisasi. Tapi ternyata pas udah kenal dengan dunia komit, udah tahu nih ternyata seru banget. Akhirnya terjun langsung lah ke dunia komit, ketemu teman-teman baru dengan pengalaman yang benar-benar baru juga sih sama mahasiswa-mahasiswinya. Oke, itu mudah-mudahan pertanyaan itu dan jawaban itu bisa memotivasi teman-teman ya. Nah, berarti di sini teman-teman itu yang kusimpulin itu adalah mereka itu belum mengenal diri sendiri. Iya, benar. Iya. Karena pertama skill aku gini-gini aja, terus aku tujuan aku kayak gini apa ya gitu, karena mereka belum kenal gitu. Nah, mungkin gini, karena di awal itu kan aku udah menanyakan tentang organisasi, itu kan pasti banyak pembelajaran hal baru. Keduanya, Risna ini adalah putri kampus yang dimana wawasannya mungkin lebih luas gitu untuk kita yang ya hanya kuliah aja gitu. Nah, dari perkenalan diri ini, biar kita nggak gitu-gitu aja dan kita punya tujuan hidup gitu, ada nggak tips-tipsnya buat kita tuh bisa mengenali diri kita untuk bisa lebih produktif lagi, bisa mandiri dan bisa menciptakan suatu hal yang berguna buat orang lain gitu. Mungkin ada nggak tipsnya dari Risna gitu, sebagai ya bukan sebagai sih, mungkin lebih tepatnya Risna lebih grow up lagi dibandingkan kemarin gitu.
Dari pertanyaan yang tadi kan Prisna sekarang udah berbeda dari yang sebelumnya gitu. Nah mungkin ada nggak tips-tipsnya atau mungkin kayak saran gitu buat teman-teman di sini yang mungkin ada beberapa aku pengen seperti ini tapi aku masih bingung kayak gitu dan masih bertanya-tanya gue ngapain sih gini-gini mulu gitu. Nah boleh dong. Terima kasih ya Kak ya. Jadi tipsnya adalah kita harus mengenal diri kita itu lewat hobi, terus juga pembelajaran dari evaluasi sebelumnya. Semisal hobi kita make up gitu kan, ada loh kita bisa ikut ajang kontes make up gitu. Terus tipsnya juga adalah selalu belajar karena bagaimanapun kita kan diciptakan sama Tuhan untuk selalu belajar ya Kak ya. Terus juga betul. Masa generasi muda mau kalah sama generasi tua gitu. Saatnya muda untuk berkarya. Kita tunjukkan potensi kita bahwa generasi muda saat ini juga loh untuk setara dengan generasi tua. Pemikiran tapi ngomong tuanya jangan ke aku dong. Kenapa? Ngomong tuanya ke aku lagi. Aduh. Enggak Kak. Tapi kan generasi muda dengan tua. Wah tuanya jangan ke aku dong. Aku masih muda dong. Enggak dong, kan kakak juga sama generasi muda nih saat ini. Lanjut. Oke, lanjut. Jadi mungkin pemahaman yang masih terbilang masih kuno ya kayak kita implementasikan lagi untuk menjadi bahasa yang benar-benar bahasa yang modern saat ini gitu. Terus juga mungkin bisa ngelihat grow up-nya atau brandingnya di YouTube banyak banget gitu kan, cara yang membranding diri atau cara yang memperbaiki diri gitu. Kita bisa lihat di YouTube maupun kita baca jurnal gitu. Itu bisa sih Kak buat meningkatkan branding kita dan memang seperti itu. Ya intinya improve lah ya, kitanya harus improve diri gitu. Kayak percuma kan kalau misalnya kita nonton YouTube, kita nonton video short tentang pengembangan diri, tapi kalau kitanya nggak improve, ya sama aja gitu kan. Karena kemauan dari kita. Yes, dari kemauan dulu gitu. Nah, teman-teman yang udah gabung juga nggak apa-apa, sharing kalau pengalamannya aku kayak gini loh, kayak gini nggak apa-apa. Nanti kita bantu jawab lah di kolom komentar aja. Ya, itu teman-teman kamu pasti banyak nih yang nonton kamu di sini kan. Gitu. Nah, mungkin benar nih yang dibilang sama Risna itu, kalau kamu misalkan hobinya make up, ya udah kamu ikutin aja ajang forum make up gitu. Itu bener. Karena aku juga mungkin sharing nih seputar kenapa aku sekarang bisa kayak gini gitu. Ya kayak gini dalam artian aku sekarang di desain lah, fokus di desain. Karena aku dulunya seneng desain gitu. Awalnya aku juga nggak tahu tuh desain itu apa gitu. Aku taunya gambar tuh ya gambar gitu. Nah setelah aku perdalam, oh ternyata gambar ini adalah desain. Nah di sana aku ya udah safarinya ngulik terus tentang desain gitu. Walaupun ada beberapa orang yang bertanya atau mungkin mencaci maki, bisa dibilang lo ngapain sih jurusannya SE ngedesain gitu. Tapi kan kembali lagi kita punya passion yang gimana ya, aku sendiri suka ngedesain gitu. Tapi ya udah gitu, karena aku percaya kalau setiap apa yang aku lakuin dan aku suka pasti ada sesuatu hal yang bisa aku kerjakan ke depannya, dan akhirnya ya udah usaha aku sekarang di bidang desain gitu, dan ngebangun tim desain, sama kerjaannya juga nggak jauh dari desain gitu sekarang kayak gitu. Jadi makanya teman-teman bener tuh yang dibilang sama Risna, kalian sukanya apa udah ikutin kalian suka, tapi punya tujuan dulu nih, tujuannya kemana gitu. Nah itu mungkin gitu ya. Terus mungkin ada gini ya, kayak misalkan kita kan pengen tahu diri kita itu seperti apa itu. Ini hal orang-orang yang mungkin bisa dibilang turunin egonya lah gitu. Karena aku pun sendiri gini, ketika aku mau bisa berkembang, aku nanya ke teman-teman aku, kira-kira aku ini gimana ya orangnya? Kira-kira aku ini apa sih yang perlu menurut kamu pengen dirubah? Jadi tanya ke teman kamu atau mungkin saudara kamu yang terdekat gitu. Itu bisa jadi pembenahan diri kamu dan bisa mengenali diri kamu tuh di mana potensinya kayak gitu. Mungkin kayak gitu sih Risna. Aku pernah ngelakuin itu dan itu terbukti works kayak gitu. Wow, keren dong. Maksudnya kakak grow up diri kakak dengan seperti itu. Bagaimanapun memang saran dari teman-teman memang harus
terima karena itu untuk perubahan diri sendiri sih Kak. Yes. Itu yang aku lakuin kemarin-kemarin sebelum aku sekarang bisa ngebangun tim kayak gitu. Karena apa ya, namanya orang kan pasti nilai diri kita tuh dia lebih tahu lah gitu. Kalau kita sendiri kan ego gitu, gue mau udah terbaik nih kayak kita kan di luar sana belum tentu kayak gitu. Makanya perlu juga sih kayak kritikan orang gitu. Cuma kalau orangnya mungkin kayak aku kan orangnya udah ngomong aja, tapi kalau orangnya tertutup introvert ya mungkin apa ya, kalau introvert itu aku belum tahu juga sih ngatasi orang introvert nih. Atau mungkin kalau introvert gini, kalian lakuin hal yang senang, yang sedih, yang gembira, atau mungkin kecewa. Dari hal-hal seperti itu kalian tahu nih apa yang aku rasain gitu. Nah misalkan lagi gembira, lagi sedih, oh berarti kamu harus terima itu. Nah dengan cara kayak gitu, dengan cara kamu terima, itu bisa buat ningkatin diri kamu, performa kamu gitu. Apa sih yang bikin aku kecewa? Oh berarti aku harus seperti ini. Apa sih yang bikin aku bahagia? Oh berarti aku harus ningkatin di bagian ini seperti ini. Nah mungkin itu bagi para introvert kayak gitu ya. Kalau bagi introvert karena kan nggak mungkin dong nanya, tolong dong kritik saya, atau mungkin menurut kamu aku gimana, kan enggak. Karena introvert itu susah adaptasi ke dunia luar gitu. Mungkin gitu caranya. Tapi nggak tahu juga sih, itu hanya sekedar opini aku aja. Betul. Mungkin gini kali Kak, adanya introvert dan extrovert. Mungkin kalau introvert ini belum mengetahui nih letak kenyamanan dia kasih bagaimana. Karena kan setiap manusia kan memiliki batas masing-masing, dan mungkin dia belum mampu untuk menyampaikan menyampaikan sebuah pesan kepada partnernya gitu. Dan mungkin memang adanya susah buat komunikasi kan bisa. Jadi kalau extrovert karena emang suka bergaul, friendly ke semua teman-teman gitu kan, memang komunikasi sangat mudah. Namun daripada itu kan pentingnya membaca adalah ya untuk bisa grow up diri kita bahwa kita juga mampu. Iya betul. Nah terus gini Risna, ada nggak sih buat teman-teman kita nih yang udah gabung, kalau misalkan kita pengen gabung di suatu organisasi atau apa sih namanya, event-event lah, atau kayak gerombolan orang-orang, apa sih bahasanya tuh, gerombolan tuh komunitas ya. Nah, forum kali ya. Buat orang-orang komunitas, buat orang-orang yang misalkan aku ini introvert nih, malu mau gabung sama mereka, ntar gimana ya mereka komen ke aku, ntar gimana ya. Nah untuk mengatasi hal seperti itu kan hanya ketakutan semata gitu. Nah untuk Krisna sendiri mungkin ada nggak sih kayak tips gitu, atau mungkin ini dicoba dulu cara ini gitu. Padahal misalkan contohnya aku introvert gitu, aku pengen ikut ke komit gitu, tapi aku bingung, ntar aku nggak bisa apa-apa, aku nggak punya laptop, aku nggak punya ini. Itu sering banget aku dengar selama kuliah tuh kayak gitu. Nah masuk aku coba aja belum, tapi udah ngomong kayak gitu dan malu gitu. Nah dari Risna sendiri kan sebagai ketua organisasi, menanggapi hal seperti itu gimana nih? Apakah, maksudnya sayang banget kalau misalkan orang pengen gabung tapi mereka masih ragu-ragu gitu, gimana tuh? Maksudnya ada tipsnya nggak buat mereka-mereka yang bisa dibilang introvert dan kayak pengen gabung ke sana, pengen berkembang tapi malu gitu, banyak alasannya gitu, gimana tuh? Iya, baik Kak. Jadi nggak usah takut ya, don't worry, karena bagaimanapun di komite memiliki fasilitasnya. Kak, aku nggak punya laptop, tenang gitu kan, bahwasannya dari kakak panitia pun memiliki laptop yang bisa meminjamkan untuk pelatihan. Dan juga Kak, aku nggak punya waktu nih dari minggu, Bapak. Tenang teman-teman, bahwasannya ketika memang tidak bisa kan ada ya izin, terus bakal disebar juga materinya. Jadi buat teman-teman yang memang belum bisa mengikuti hari ini, nextnya bisa mengikuti. Dan juga Kak, aku kan nggak paham tentang teknologi, bagaimana gitu. Karena gini teman-teman, nggak mungkin seseorang yang sudah profesional langsung bisa. Iya, betul. Jadi belajar dulu dari hal dasar, dari angka 0, terus lanjut ke 1, 2, 3, sampai 100 gitu. Jadi perlahan adalah belajar sampai benar-benar bisa
meningkatkan lebih dan akhirnya menjadi profesional seperti itu Kak. Iya, karena pada dasarnya semua orang itu punya opportunity kan, punya peluang gitu loh. Serius, aku aja pertama kali kuliah nggak ngerti sama sekali laptop tuh. Ngetik aja, lihat itunya dulu, keyboardnya dulu satu-satu, A, B gitu. Itu pertama kali tuh, karena namanya orang kampung ya. Maksudnya orang kampung itu kan minim lah untuk teknologi kayak gitu kan. Ngertinya ya udah sekolah-sekolah aja gitu, nggak ngerti tuh komputer apa, ini apa gitu. Bahkan HP pun, HP Nokia jadul, tahu nggak yang ada Nokia, ada tarikan kayak besi itu loh, antena gitu tuh. Jadi itu doang Iya. tuh. Kamu mah kayaknya belum lahir, Risna. Kamu belum lahir deh kayak. Iya belum ada, Tahu tapi nggak? ayah aku jadi sudah Iya, lihat lah. handphone ditarik ada itunya loh, kayak besi gitu, antena gitu. Itu zaman-zaman aku dulu kecil lah. Nah makanya ketika merantau itu kadang kayak berpikir, ini orang-orang hebat banget ya. Aku harus kayak gini nih gitu. Jadi kayak nggak mau ketinggalan pokoknya gitu. Jadi karena aku yakin semua orang tuh punya apa ya, punya peluang gitu, opportunity itu, makanya ya udah aku beraniin buat masuk ke kampus, belajar hal baru. Dan emang susah, bukan susah ya, tapi lebih kayak tantangannya banyak banget, ujiannya banyak banget gitu. Udah mah kerja gitu kan, tapi ya udah selagi aku ada kemauan dan aku yakin bisa, pasti bisa gitu sih. Lebih ke situ sih teman-teman. Jadi nggak ada alasan lah aku punya ini, aku nggak bisa ini, aku nggak ada waktu. Sebenarnya semua orang kapasitas waktu sama aja. Waktunya tidur tidur, waktunya makan makan, tinggal gimana kita manajemennya sih sebenarnya kalau untuk waktu ya gitu. Nah ini ada yang nanya nih Risna nih, aku bacain ya. Boleh Kak? Dari MDK Rin, ingin bertanya untuk Kalisna, Kak ngambil jurusan sistem informasi ya. Nah, jadi sudah menguasai berapa jauh sih tentang jurusan tersebut? Jadi nanya ke Risna, kan jurusan informasi ya gitu. Terus udah berapa lama nih menguasai jurusan tersebut gitu? Maksudnya mungkin pembelajarannya kali ya. Itu boleh Risna jelasin dari semester sekarang semester berapa dan udah nguasain apa sih di kampusnya gitu. Baik. Kan aku mengambil prodi sistem informasi semester 5. Udah menguasai apa aja, karena kan di sistem informasi kan bergabung antara perkodikan dengan manajemen. Yang dimana karena mungkin aku seorang perempuan kali ya Kak, jadi belum bisa untuk codingan, cuman ada beberapa tag yang mungkin aku ada beberapa yang memang bahasa aku kuasai seperti PHP ataupun HTML gitu. Dan juga alhamdulillahnya keren sempat ada project website. Dan memang aku ini lebih sukanya ke dunia desain ya kayak. Jadi mungkin nanti insya Allah amin menjadi bagian dari UI UX. Amin ya Allah, amin amin amin. Karena kan bagaimanapun dan mungkin lebih tertariknya ke dunia analisis gitu. Jadi memang suka dengan dunia analisis berarti harus mempelajari dengan namanya PHP maupun SQL sendiri seperti itu. Oke, ini cukup menjawab ya KMD Karin. Kalau belum puas, kamu tanyain lagi aja. Duta kampus tuh harus ditanya-tanya terus emang. Karena dari tadi aku nanya terus nih, sedangkan Risna nggak pernah nanya-nanya ke aku. Ya udah nggak apa-apa lah. Oke. Ini sekarang Risna sendiri ada pertanyaan nggak ke aku atau ke orang-orang yang udah nonton kita nih? Boleh. Atau aku mau nanya lagi nanti? Boleh Kak. Jadi aku mau nanya dulu Kak. Kak kan pernah masuk organisasi komit nih. Sebelumnya di komit jadi bagian pengurus apa sih Kak? Suaranya putus-putus lagi Risna, maaf. Kan Kakak pernah masuk organisasi komit nih sebelumnya. Apa sih yang bisa membawasan, oh saya mampu nih untuk masuk komit, wah saya bisa nih masuk komit gitu. Dan pesan apa, bagaimana saat sudah masuki organisasi komit? Oke, terima kasih Risna. Jadi aku tuh di komit di tahun 2019-2020 lah, sebelum adanya COVID-19. Nah, gini, di situ tuh ada Abdul, ada Fitri, ada Aryan gitu. Dulu itu komit sebenarnya mau dibubarkan Risna, kalau pengen tahu. Makanya sampai sekarang pun aku tetap
apapun komit acaranya apapun itu aku datengin, karena aku tahu banget ngebangun itu nggak gampang gitu. Nah, motivasi aku sama temen-temen yang pendahulu-pendahulu ya kan, itu adalah gimana caranya penerus kita itu bisa survive di bidang kreatif kayak gitu. Bukan kreatif doang ya, tapi di bidang IT lah. Karena gimana? Karena perkembangan teknologi semakin kesini semakin pesat kayak gitu. Makanya komit mau dibubarkan di situ, salah satunya adalah bidang desain, dan komit itu departemen pertama yang ada divisi desain, dan aku suka di bidang desain tersebut. Aku nggak mau dong departemen yang aku gelutin dibubarin gitu aja sama kampus. Nah, pada akhirnya aku, Abdul, Aryan, pokoknya tim-tim aku terdahulu mengadakan event seminar internasional yang dimana ngundang orang Jepang tuh. Yang dimana Jepang itu adalah negara paling maju kan, yang dimana teknologinya paling berkembang pesat kayak gitu. Nah, dari suatu hal seminar internasional itu booming lah sampai di pengurusan Wuhan kalau nggak salah ya. Nah, habis itu dapatlah itu COVID-19 akhirnya turun lagi kan. Jadi intinya gini, intinya kenapa aku ke komit, kenapa kamu harus masuk komit dan harus seperti apa? Karena tujuannya satu, aku nggak mau monoton kuliah-kuliah doang kayak gitu. Karena di perkuliahan itu adalah gudangnya ilmu, gudangnya pengalaman, gudangnya relasi, yang dimana kamu harus keruk itu semua gitu. Aku gak mau ketika kuliah itu aku cuma kuliah. Nah, setelah lulus aku bingung mau ngapain. Karena zaman sekarang di realita kerja itu yang penting kamu punya skill, punya potensi, kamu bisa ngembangin perusahaan yang aku punya. Emang bener gitu, nilai itu utama, bener, pasti ditanya IPK kamu berapa. Tapi setelah ditanya IPK berapa, ada proses rekrutmen, kamu tes keahlian, tes komunikasi, dan gimana kamu bisa membawa perusahaan ini sampai jenjang yang namanya perusahaan bayar kita, otomatis feedbacknya apa nih buat perusahaan. Nah, makanya dari situ aku berpikir kalau mumpung aku kuliah, aku manfaatin kuliah buat organisasi, buat bangun relasi, dan kembangin skill aku di sini. Yaitu tadi komit, dan aku sangat benar-benar cinta ya sama komit ya gitu. Karena gimana ya, kebawa aku bisa sampai sejauh ini gitu. Dan yang spektakulernya di mana maaf nih, departemen lain yang mungkin join di sini, mohon maaf, bukan berarti aku mendiskriminasi, tapi mungkin pengalaman aku terdahulu gitu, itu aku suka sama komit karena apa? Karena dia lakukan sesuatu yang belum orang lain lakukan kayak gitu. Itu sih, makanya aku lebih memilih untuk ayo berkembang yuk gitu. Makanya adik-adik aku sekarang nih termasuk Krisna ya hebat gitu, bisa mempertahankan komit sampai sejauh ini. Itu sih, alhamdulillah. Sampai pada akhirnya aku lebih pengen gini, anak-anak komit itu ketika kamu organisasi, jangan cuma organisasi, buatlah suatu karya yang bisa menghasilkan gitu. Kenapa? Karena ketika lulus kuliah itu nggak langsung kamu kerja, enggak. Kamu pasti nyari-nyari dulu, interview dulu, sortir dulu sama HRD. Nah, sembari itu kamu ngelakuin sesuatu yang bisa bertahan hidup di perantauan kayak aku sekarang itu. Misalkan kayak tadi aku bilang desain. Nah, aku buka jasa desain, buka jasa sosial media, manajemen gitu. Atau mungkin bisa buka jasa bikin konten gitu. Makanya itu yang pengen aku ajarin ke anak-anak komit sekarang itu, pola pikirnya kalau kamu tuh di kampus adalah pengusaha itu, entrepreneur, creative planner. Jangan cuma kuliah doang, sayang banget. Apalagi kuliah dengan uang sendiri, coba poya-poya, aduh, enggak gua saranin lah gitu. Karena gimana ya, kuliah itu sumpah demi di dunia kuliah itu bener-bener apa yang kamu lakuin di dunia kerja itu bakal terjadi gitu. Kecuali ya, kamu ya, terkecuali kamu anaknya yang punya perusahaan, ya kamu nggak usah kerja itu, kerja pun ya udah datang aja absen gitu. Jadi kalau misalnya kamu orang-orang biasa atau mungkin kamu pengen survive ya mulai dari sekarang gitu, kuliah kamu fokusin gitu, tapi tetap di luar kuliah ada hal sesuatu yang bisa kamu pelajarin.
tapi yang kamu suka gitu. Kalau nggak suka pasti di pertengahan jalanan kamu bakal stop kayak gitu. Serius, aku jurusannya sama sistem informasi. Aku suka ngoding, tapi ketika di pertengahan kok kayak stuck gitu ya. Bukan berarti aku nyerah, enggak, tapi aku kayak merasa stuck aja gitu. Dan akhirnya ya udahlah, aku suka desain, udahlah aku fokusin desain gitu. Dan akhirnya ya sebagai sumber penghasilan aku di desain gitu. Emang mungkin jodohnya di sini gitu kan. Nah itu sih paling. Wah, keren banget Gitu. dong. Berarti pengalaman kakak dari komit, ternyata di komit ini belajarnya sangat banyak ya, sampai kakak benar-benar bisa untuk membranding nama kakak nih. Bagaimanapun juga kan kakak dari komit ya, terus implementasikan ke dunia kerja, itu keren banget sih. Sekarang sudah menjadi public designer nih kak nih. Wah, hebat banget. Waduh, makasih banyak. Enggak, sebenarnya tuh gini, kenapa aku bilang publikasi di sana itu kan publish ya, mempublish, yang dimana klien-klien aku ini kebanyakan desainnya itu di sosial media, kan harus dipublish, dipublikasikan gitu. Nah, untuk jadi publikasi ini berarti kan butuh optimasi kan, dari caption, hashtag, desainnya nyampe nggak ke audiensnya, videonya yang dibuat nyampe nggak ke audiensnya, pesan apa sih yang mau disampaikan ke audiens. Nah itu yang bisa dinamakan publikasi. Nah mungkin teman-teman di sini kalau mau nanya tentang desain boleh, tentang Putri Kampus atau tentang dunia kampus biar lebih produktif boleh, nanti Risna yang jawab gitu. Nah karena kan berhubung Instagram ini cuma 1 jam doang, bentar lagi kelar gitu, mungkin gini ya, pesan dari aku tuh gini buat anak-anak zaman sekarang gitu. Kalau untuk kuliah itu sebenarnya, maaf ya, bukannya berarti aku ngomongin kuliah itu jelek, enggak. Kuliah bagus itu buat potensi ke depan, ijazah pasti kepake gitu. Cuma kalau bisa tadi yang dibilang di awal, di pertengahan, organisasi ikutin. Bukan berarti aku ngejokin organisasi, enggak. Itu banyak poin-poin penting yang di perkampusan, perkuliahan tuh nggak dapet gitu loh. Contohnya kayak public speaking kayak gini sekarang nih. Di kampus paling public speaking teman-teman doang yang bisa ngomong, sisanya apa? Duduk, udah. Tapi kalau di organisasi dia dicatat nih, kamu mau gimana pun presentasi, kamu harus tahu jawaban itu. Contohnya event-event kayak misalkan acara lomba misalkan, ketuanya siapa? Ya kamu harus ngomong gitu. Wakilnya siapa? Benarnya siapa? Kamu harus speak up. Mau nggak mau, kamu harus bertanggungjawabkan itu. Dengan secara naluri diri sendiri tuh pasti bakal ngomong gitu, walaupun belepotan tapi seenggaknya kamu ngomong. Nah di situ adalah melatih mental kalian untuk bisa berkembang gitu dan mandiri gitu. Ada kejadian temen aku dulu yang dimana dulu manja banget pokoknya sama orang tuanya. Setelah ikut komit organisasi kampus lainnya, dia akhirnya sekarang jadi apa coba? HRD. Komit Kerjanya HRD. Wow. Padahal Keren sekali. orang tuanya bilang ini mah anak cowok manja banget, mau kerja apa nggak bakal jadi apa-apa. Dan dia buktikan masuk ke komit, sekarang jadi HRD. Nah kalau teman-teman nganggur atau apa, karena gue sering share lowongan-lowongan itu dari dia, itu HRD itu. Makanya bener-bener lah manfaatin dunia kampus, organisasi itu benar-benar penting kalau menurut aku ya. Jadi rubah pola pikir kita yang tadinya A, kita udah ke Z sana gitu. Kayak gitu sih. Dan satu hal lagi, mungkin kalau misalnya kuliah ya, itu teman-teman kan punya kakak kelas yang dimana kakak kelas itu kayak memotivasi, datengin, obrolin, curi ilmunya gitu, jangan diem-diem aja. Betul gitu, kan? Serius. Pengalaman ya kak ya, bisa menjadi referensi kita untuk kedepannya. Iya. Betul, jadi role model kamu ke depan, oh ini keren nih, kamu harus kayak gini, tapi nggak harus kayak gitu, versi kamu aja gitu, versi kamu gitu. Nah itu mungkin Risna pun sama. Kenapa Risna jadi Putri Kampus? Karena kan punya kayak role model. Siapa sih role modelnya? Pasti kayak gitu kan? Iya benar. Nggak mungkin ujuk-ujuk jadi Putri Kampus, tapi kalau kita nggak ada kemauan dan nggak ada kayak role modelnya itu, kadang ya setengah-setengah pasti jalannya. Betul Pak.
karena itu adalah sebagai motivasi kita untuk melangkah lebih maju. Yes. Coba dia ada yang nanya lagi dari Andra Pringga, LDP gimana Bang? Boleh spill cara masuk LDP? Tuh, LDP tuh, tahu nggak? LVDP. Kalau itu LPDP. terlalu tahu sih Kak. Mungkin nanti bakal secara nanyanya secara personal aja kali ya Kak ya. Oke, siap. Jadi nanti personal aja nih Andra Pringga DM aja ya. Oke, ada lagi nggak yang mau nanya? P, Amin, kamu iya halo, maksudnya Heri apa tuh? Hehehe apa tuh? Temen kamu bukan tuh? Aku nggak ngerti tuh. Pokoknya salam bergabung, salam menang. Oke, nanti bakal di cross check lagi. Oke. Mungkin karena waktunya udah mau habis di sejam ya doang kan. Dari Risa sendiri ada nggak pengalaman yang seru yang bisa diceritain ke teman-teman agar teman-teman tuh bisa mandiri gitu? Kalau Risna aja cewek aja mandiri gitu loh, sampai jadi ketua organisasi, terus jadi putri kampus yang jadi ikon kampus gitu. Boleh dong ceritain. Tadi kan abang kan udah ngasih tahu ya tentang kayak aplikasi desainer tuh kayak gini loh, perjalanan di organisasi seperti ini. Nah mungkin Risna sendiri pun juga ada cerita gitu buat kayak teman-teman juga ketika aku kesini, oh seperti ini gambarannya gitu. Iya, jadi gini kali Kak, motivasinya adalah tetap terus untuk melakukan hal baru, dunia baru, karena bagaimanapun kita tidak akan pernah tahu ketika kita mencoba. Dan juga terus untuk memperbaiki diri, terus untuk grow up diri, dan meyakinkan diri bahwa kita pun mampu gitu. Terlebih percaya diri itu boleh banget teman-teman, karena bagaimanapun ketika kita tidak percaya diri, kita tidak akan bisa melangkah maju, kita tidak akan bisa mengambil keputusan gitu. Dan sebagai generasi muda ya, saya juga terus untuk inovasi yang apa yang akan terjadi selanjutnya, dan juga saat ini generasi adalah pemimpin di masa depan. Wih keren. Mungkin dari kayak tadi kan tentang public design, mungkin nanti yang mau nanya tentang desain bisa ke Kak Hidayat ya, di subname aja lah Mas Hidayat. Bisa untuk di follow akunnya Mas Hidayat yang ingin tayang. Waduh, siap. Desain bisa untuk DM Mas Hidayat, karena bagaimanapun Hidayat adalah dari Demissioner Commit yang dimana saat ini telah sukses menjadi public designer. Iya, kalian juga sukses semua pasti, tenang aja. Ada timingnya. Amin. Iya, tinggal gimana konsisten aja sih gitu kan. Betul. Konsisten, tekunin gitu. Nah, mungkin dari kesimpulan Risna tadi itu aku nangkap kalau teman-teman tuh jangan males untuk mencoba hal baru. Betul. Gitu. Ya, aku tangkap dari omongan Risna tadi. Karena gini, dan kalau kalian gak nyoba hal baru, kalian gak akan tahu kedepannya apa gitu. Benar banget Kak, benar banget. Kayak gitu. Contoh simpelnya kayak kejadian aku aja lah gitu. Sama Risna, aku kan di desain ya. Nah, terus tiba-tiba ada orang pengen bikin foto produk gitu. Orang pengen, Mas, request dong, saya mau bikin foto produk, saya mau bikin video produk untuk brand saya gitu. Awalnya saya juga bingung, aduh saya nggak bisa Pak. Tapi aku kan nggak mungkin ngomong ke klien aku nggak bisa gitu. Otomatis aku bilang dong, baik Pak, saya usahakan ya Pak dalam waktu 3 hari gitu, karena basic saya di desain. Intinya komunikasi dulu dan akhirnya di 3 hari ini ya aku pelajarin tuh di YouTube, di Instagram, TikTok, channel-channel yang bahas tentang fotografi dan videografi, editing gitu. Jadi di situ aku mengenali hal baru tentang video dan foto seperti itu, karena basicnya di desain. Nah ternyata ketika udah nyemplung ke bidang tersebut, seru juga gitu.
dan menambah poin plus atau mungkin bisa menambah value aku di ketika menawarkan jasa ke orang-orang itu, UMKM itu kayak gitu. Dan itu sangat apa ya, efektif sih. Emang dalam waktu belajar itu susah dan males, mager itu sih. Tapi kembali lagi kita punya tujuan gitu. Kalau punya tujuan insya Allah bisa gitu. Nah, mengatasi rasa males atau mager nih, Rizna sendiri manusia pasti punya rasa males. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, apakah Rizna punya cara untuk mengatasi rasa kemalasan Rizna dalam melakukan sesuatu hal? Apa gitu kira-kira kalau ada? Baik, Kak. Jadi cara saya untuk mengatasi adalah tadi tujuan saya. Ketika saya punya tujuan, ambisi saya untuk menyelesaikan tujuan itu, baru deh. Jadi kita harus punya target nih. Aku misalkan hari Minggu mau males-malesan lah. Aku hari Minggu mau nggak mau produktif gitu kan. Tapi dari Senin sampai Sabtu kita harus punya target nih. Kita Senin sampai Sabtu ngapain ya gitu kan. Jika nanti adanya pekerjaan udah selesai semua, kita tinggal beres aja, tinggal istirahat aja, healing lah ibaratnya.